setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi. Ruang disabilitas dan inklusi. Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Setiap hari Sabtu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sesaat lagi, Anda akan ikuti program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam jumpa bersama kami Florata siang hari ini. Pendengar, saya Leli Kara dan juga rekan saya Aventino Fernandes masih terus menemani Anda sampai kita jelang pada pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, ketika kita berbicara tentang disabilitas itu seringkali fokus hanya pada kondisi individu. Padahal tantangan terbesar justru terletak pada lingkungan, cara keluarga memandang, sikap masyarakat menerima, hingga sistem layanan dasar yang belum sepenuhnya inklusif, pendengar. Dan di kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol terkait dengan membangun lingkungan ramah disabilitas dari akar rumput, pendengar ya. Sebuah topik penting yang mengajak kita melihat bahwa perubahan itu tidak selalu harus dimulai dari kebijakan besar, tetapi bisa dari rumah, dari sekolah, dan juga komunitas tempat kita hidup sehari-hari. Dan pendengar RRI, untuk membicarakan hal ini kami sudah bersama narasumber kami, Pak Jerry Santoso, Project Officer Inklusi Disabilitas dari Ayo Indonesia, lembaga yang selama ini aktif melakukan pendampingan penyandang disabilitas di tingkat individu, keluarga, dan juga komunitas. Kita sapa dulu Pak Jerry, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Pak Jerry, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND di kesempatan siang hari ini dalam program acara Ruang Disabilitas dan juga Inklusi. Ini menarik begitu ya, konsep lingkungan yang ramah disabilitas. Nah, ketika kita menyebut lingkungan ramah disabilitas itu seperti apa sebenarnya yang dimaksud Pak Jerry? Apakah hanya soal akses fisik sajakah atau juga mencakup sikap sosial dan juga sistem pelayanan, Pak Jerry? Baik, kalau kita bicara tentang lingkungan yang inklusif, kalau dalam bahasa ini enabling environment, itu sebetulnya tidak hanya berbicara tentang lingkungan fisik. Misalnya ada guiding block untuk teman-teman penyandang disabilitas netra, kemudian ada akomodasi yang layak untuk teman-teman dengan kendala fisik dan keterbatasan mobilitas misalnya. Tapi ada satu persoalan yang jauh lebih penting dari itu, yaitu tentang bagaimana kita memandang teman-teman penyandang disabilitas sebagai manusia yang sama, sehingga mereka diperlakukan dengan sama dan mendapat pelayanan yang sama. Akses yang lebih besar terhadap mereka sebetulnya ya tentang pelayanan itu sendiri ya. Bagaimana mereka dilayani di sekolah, misalnya ketika kita berbicara tentang akses fisik belum memadai di sekolah, maka yang bisa dilakukan adalah aksesibilitas non fisik. Misalnya seorang guru memperlakukan anak disabilitas di sekolah, atau ketika seorang penyandang disabilitas mengakses layanan-layanan publik seperti layanan kesehatan, aksesibilitas pelayanannya itu seperti apa, itu yang perlu diperhatikan ya. Karena aksesibilitas fisik itu bisa dibuat dalam waktu sesingkat-singkatnya, tapi berbicara tentang pelayanan, tentang stigma, termasuk berbicara tentang regulasi, itu satu persoalan yang panjang. Oke.
Baik. Nah, Pak Jerry, Yayasan Ayo Indonesia ini konsen begitu ya terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Nah, sejak Ya. kapan Yayasan Ayo Indonesia ini ada di Ruteng Manggarai? Kemudian sejak kapan juga konsen terhadap persoalan-persoalan saudara-saudara kita disabilitas ini? Oke. Eh, Ayo Indonesia itu sendiri sebetulnya sudah ada sejak Mm-mm. 98 ya, kalau saya Wah, tidak salah, cukup lama di ini ya. Manggarai. Iya, sudah Mm-mm. cukup lama organisasi ini. Mm-mm. Tapi dulu organisasi ini bergerak pada program-program fisik, pembangunan fisik, tapi semakin ke sini dia sudah bergeser ke pemberdayaan manusia, pendampingan manusia, SDM-nya. Dan terhadap isu disabilitas, kita sejak tahun 2015, kalau saya tidak salah, 2015 ya. Dan cukup banyak isu yang kami yang kami kerjakan di dalam organisasi ini untuk isu disabilitas, mulai dari akses ke lapangan kerja informal, Mm-mm. kemudian disabilitas dalam pendidikan, Oh dalam iya. kesehatan, dan yang terakhir ini di tahun 2025 kita juga bekerja untuk disabilitas psikososial atau yang di dalam masyarakat kita kenal sebagai ODGJ, gangguan jiwa. Oke, jadi 2015 ini sudah konsen begitu ya untuk Betul. menangani persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas. Menurut Anda, Pak Jerry Santoso, hal yang paling sulit diselesaikan begitu ya ketika Anda berhadapan dengan saudara-saudara kita kaum disabilitas, apa sebenarnya yang paling sulit dan ingin mereka rasakan begitu, adanya kesetaraan dengan kita yang lain begitu, Pak Jerry? Oke. Mungkin kita pelan-pelan berangkat dari kondisi di Manggarai misalnya, tempat kami bekerja kan. Kalau di Manggarai ya, sebetulnya kami melihat tantangan terbesar itu masih tentang persoalan stigma yang sudah kuat mengakar, baik di keluarga maupun di masyarakat misalnya ya. Misalnya di keluarga masih banyak keluarga yang merasa malu, Oh iya. merasa takut, sehingga mereka lebih memilih untuk menyembunyikan anggota keluarganya yang disabilitas. Nah, tantangan lainnya yang tidak kalah besar yaitu soal keterbatasan layanan publik yang ramah disabilitas. Yang paling mendasar misalnya kalau kita berbicara tentang regulasi. Memang kalau secara nasional kita tidak pernah kekurangan regulasi, tapi sebagian besar itu hanya berhenti sampai di dokumen administratif saja ya. Jadi ketika diterjemahkan ke dalam aksi-aksi yang nyata, aksi-aksi yang konkret, itu sangat minim sekali, sangat kurang sekali. Dan sebetulnya dari kelemahan sistem inilah makanya kami berangkat dan kami ada untuk mulai menjembatani kebutuhan teman-teman disabilitas dengan sumber daya yang bisa kami sediakan untuk mereka. Nah, di Manggarai misalnya, sebetulnya banyak penyandang disabilitas yang hidup di dalam siklus kemiskinan ya. Jadi setelah kami membuat satu studi kecil baseline, kami menemukan bahwa ternyata isu ini itu sangat erat kaitannya dengan isu sistemik seperti kemiskinan, kemudian tidak adanya jaminan kehidupan untuk mereka seperti sosial dan sebagainya ya. Lalu akhirnya kami melihat pendampingan yang kami upayakan itu sebetulnya untuk menjembatani hal-hal tersebut, jarak antara kebijakan, jarak antara layanan publik, serta realitas hidup penyandang disabilitas. Oke. Baik, dari tantangan-tantangan tadi yang sudah Pak Jerry sebutkan, salah satunya adalah stigma yang masih terus beredar tentang disabilitas. Masih ada keluarga-keluarga yang malu mengakui keluarganya ketika ada anak yang dalam tanda kutip adalah
disabilitas begitu ya Pak Jerry. Kemudian lingkungan yang ramah disabilitas ini juga menjadi inklusi begitu ya. Ini menjadi permasalahan atau tantangan yang masih dihadapi oleh kita semua di NTT begitu Pak Jerry. Nah, dari persoalan-persoalan yang tadi sudah Pak Jerry sebutkan, kira-kira pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh yayasan ini Ayo Indonesia untuk setidaknya meminimalisir begitu ya hal-hal yang tidak kita inginkan begitu Pak Jerry, untuk bisa menyetarakan antara saudara-saudara kita disabilitas dengan masyarakat biasa begitu. Oke. Pendekatan yang sebetulnya kami buat dalam isu ini selama ini, kami melihat masyarakat sebagai modal dalam satu sistem, ya. Jadi kami menggunakan pendekatan RBM, rehabilitasi berbasis masyarakat, community based approach gitu. Kalau kita bicara tentang isu disabilitas 10 sampai 15 tahun terakhir, isu ini pendekatannya masih sangat sempit. Itu dilihat misalnya sebagai isu medik semata, disabilitas dipandang sebagai penyakit medis, lalu diberikan peralatan medis. Kemudian ada pendekatan sempit lainnya, misalnya pendekatan karitatif, ya, misalnya disabilitas itu diberikan bantuan saja dan bantuan itu sekali waktu. Nah, kami berusaha untuk menggeser pemahaman-pemahaman lama ini dengan menghadirkan satu pendekatan baru, yaitu pendekatan community based dan juga berbasis hak asasi. Nah, kenapa pendekatan ini penting? Karena sebetulnya yang kami lihat di dalam isu disabilitas ini, sebetulnya permasalahan utamanya adalah bukan di disabilitasnya, tapi orang-orang di sekitar mereka. Orang-orang Seperti terdekat begitu ya. dibuka tadi ya, lingkungannya, keluarganya, sistemnya, regulasinya. Nah, itu yang kami lihat, sehingga untuk membuat isu ini isu ini menjadi lebih inklusif, lebih dibicarakan oleh semua orang, pendekatan yang dibuat ya pendekatan rehabilitasi berbasis masyarakat, community based approach. Jadi semua orang, lingkungan, masyarakat, pemerintah itu bergerak bersama untuk berbicara isu ini, sehingga isu ini tidak hanya dibebankan kepada sektor-sektor tertentu. Oke, baik Pak Jerry, kita break dulu. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita setelah kami hadirkan dulu satu dua lagu. Ini juga sebagai ucapan terima kasih dari RRI ND untuk Pak Jerry yang sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND. Kami minta untuk tidak matikan sambungan telepon kita, karena kita akan masih lanjutkan obrolan kita. Baik.
Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami masih bersama Jerry Santoso, Project Officer Inklusi Disabilitas AYO Indonesia, di mana yayasan ini sudah konsen menangani persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita disabilitas sejak tahun 2015 hingga kini, pendengar. Banyak sekali tantangan yang sudah mereka hadapi, kemudian dengan pendekatan-pendekatan mereka berusaha untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang ada saat ini dan masih terus konsen begitu, pendengar ya. Kita akan ngobrol kembali sampai pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah untuk program acara Ruang Disabilitas dan juga Inklusi untuk edisi siang hari ini. Pak Jerry, selamat siang kembali. Selamat siang. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Mungkin antar jaringannya agak terputus ya, mungkin agak ini. Oke. Tapi mudah-mudahan aman. Oke. Mudah-mudahan amin ya. Baik, Ya. Pak Jerry, saya mendapatkan informasi bahwa Yayasan AYO Indonesia ini melakukan pendekatan atau pendampingan secara individu begitu ya kepada saudara-saudara kita kaum disabilitas yang ada di wilayah kerja Yayasan AYO Indonesia ini, lebih khusus di Ruteng begitu ya. Nah, sampai dengan saat ini berapa banyak yang didata dan pendampingan individu ini seperti apa? Silakan Pak Jerry. Pak Jerry masih dengarkan RRI ND? Halo? Ya, silakan Halo? Pak Jerry. Oh ya. Sempat terputus suaranya, tapi Oh, iya. saya sudah tangkap pertanyaannya. Mm-mm. Iya betul. Jadi AYO Indonesia melakukan pendampingan secara individu terhadap teman-teman penyandang disabilitas, dan itu menyasar beberapa aspek penting seperti mata pencaharian, kemudian pendidikan, dan juga kesehatan. Di mata pencaharian misalnya, kami halo? Iya, silakan Pak Suara Jerry. saya terdengar? Masih terdengar. Untuk mata pencarian, silakan dilanjutkan. Pak Jerry? Halo? Iya, silakan Pak Jerry dilanjutkan. Untuk beberapa bidang lebih khusus tadi masih diawali dengan mata pencarian tadi ya Pak Jerry ya. Mungkin bisa dilanjutkan? Halo? Iya. Pak Jerry, Halo, silakan halo. dilanjutkan. Ya, silakan dilanjutkan Pak Jerry. Oke, pendengar RRI, kayaknya lagi ada sedikit trouble di studio dengan masalah dengan jaringan sehingga suara Pak Jerry tidak bisa kita dengar dengan jelas, dan kami akan mencoba menghubungi kembali begitu Pak Jerry untuk melanjutkan obrolan kita di program acara Ruang Disabilitas dan juga Inklusi. Ada di Sinamon, ku yakin cinta untuk Anda. Ku datang mencari satu alasan untuk menepi semua keraguan di dalam hatiku ini. Benarkah
ingin ku percaya. Kau bilang cinta selalu mengerti. Kau bilang cinta tak salah. Kau bilang cinta kan saling percaya. Kukira ku takkan mampu sadari ketulusan cinta yang sempurna di balik semua kekurangan ini. Namun denganmu, ku tahu cinta kan mengobati segala hampa hatiku ini. Kini ku percaya, kini ku percaya. Ku yakin cinta selalu mengerti. Ku yakin cinta tak salah. Ku yakin cinta kan saling percaya. Yakinlah cinta selalu mengerti. Yakinlah cinta tak salah. Yakinlah cinta kan saling percaya. Kak, ambilin air dong. Ambil sendiri lah, Dek. Aku masih pusing loh, Kak. Ya bilangnya yang bener dong. Ulangi. Ya kan udah bener. Ambilin air, Kak. Gak mau. Mana kata tolongnya? Ya, tolong. Yang bener. Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat. Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih. Oke, taruh situ. Terus apa? Adek. Iya, terima kasih kakakku yang cantik. Maaf gak sengaja. Ya, jadi basah semua. Maaf ya. Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya. Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih bersama di program acara Ruang Disabilitas dan juga Inklusi. Di kesempatan siang hari ini pendengar, bersama narasumber kami sudah mencoba untuk menghubungi kembali Pak Jerry Santoso, Project Officer Inklusi Disabilitas AYO Indonesia. Pak Jerry, selamat siang kembali Pak Jerry. Selamat siang. Oke, mudah-mudahan clear ya. Mungkin tadi jaringannya sempat terputus. Mudah-mudahan clear sampai selesai nih Pak Jerry ya. Oke, Pak Jerry, pertanyaan yang sama begitu ya. Pendampingan secara individu yang sudah lama dilakukan oleh teman-teman di AYO Indonesia. Nah, ini dalam bentuk seperti apa nih pendampingan yang dilakukan kepada saudara-saudara kita disabilitas di wilayah kerja AYO Indonesia, yakni di Ruteng ya Pak Jerry, silakan. Baik, sebetulnya fokus kami adalah memastikan teman-teman disabilitas ini tidak sepenuhnya ditinggalkan oleh sistem. Makanya kerja-kerja yang dilakukan itu mencakup dukungan akses ke pekerjaan informal, pendidikan, layanan kesehatan, serta penguatan peran keluarga. Misalnya di pekerjaan informal, kami mendampingi
Misalnya dari tahun 2023 sampai 2024 akhir ini kemarin, kami mendampingi 35 penyandang disabilitas untuk mengakses pekerjaan informal lewat wirausaha UMKM. Jadi kami mendorong mereka untuk memiliki usahanya masing-masing karena teman-teman disabilitas ini sangat kesulitan mengakses lapangan pekerjaan formal. Sementara secara regulasi itu sebetulnya sudah diatur. Misalnya 2% di pemerintahan yang untuk tenaga disabilitas dan 1% di non pemerintah di seperti regulasi ini seperti yang saya bilang tadi mungkin belum sepenuhnya diterjemahkan dalam presiden tertentu. Dari tersebut ini kemudian kami mendorong satu pendekatan wirausaha lewat teman-teman penyandang disabilitas dan berarti mereka punya usaha, mereka bisa mengembangkan usahanya sendiri selama mereka diberi kesempatan dan akses. Nah, di persoalan ini juga, di isu livelihood ini juga sebetulnya tidak punya kesulitan teman-teman untuk mengurus pekerjaan formal. Tetapi teman-teman penyandang disabilitas yang tidak punya pekerjaan informal seperti mengembangkan usaha, UMKM dan segala macam, ternyata mereka juga mengalami kendala berlapis, kesulitan dalam mengakses pelatihan kerja, kemudian kesulitan dalam mengakses finansial, keuangan yang inklusif itu belum. Gitu. Dan selain isu tadi, kami juga bergerak ke isu pendidikan, ya. Kami mendampingi anak dan remaja disabilitas supaya mereka bisa mengakses pendidikan sekolah. Pendidikan inklusif. Pendidikan yang inklusif itu artinya di sekolah biasa, bukan sekolah luar biasa, tapi kurikulum itu diakomodasi, kemudian pembelajaran mereka juga diakomodasi segala macam. Kemudian isu kesehatan juga, ya. Misalnya sekarang kita mendampingi orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan disabilitas psikososial di Manggarai, kita mendampingi mereka lewat pendekatan community based study dengan hadirnya kadet-kadet yang kita rekrut di desa, kesehatan jiwa, kemudian dukungan lain juga untuk teman-teman disabilitas sosial. PDGB ini misalnya kita beri mereka terapi kerja lewat karena misalnya sesuai dengan passion dan sesuai dengan minat mereka lewat berkebun dan segala macam. Ternyata itu cukup berhasil untuk mereka. Oke, baik. Jadi 35 penyandang disabilitas ini yang menjadi sasaran begitu ya, sasaran kerja bagaimana pendampingan individu yang dilakukan begitu ya Pak Jerry ya. Nah, Pak Jerry, untuk Yayasan Ayo Indonesia ini apakah hanya konsen di wilayah Ruteng saja kah atau seperti apa nih? Untuk sekarang kita ada di 3 kabupaten, Manggarai Timur dan Manggarai Barat. Apakah kedepannya akan ke kabupaten-kabupaten lain begitu selain di Manggarai Raya, Pak Jerry? Misalnya Gianyar? Mudah-mudahan secepatnya begitu ya, karena penyandang disabilitas ini menyebar di seluruh Indonesia begitu Pak Jerry. Jadi semua juga butuh sentuhan dari Ayo Indonesia nih, Yayasan Ayo Indonesia. Baik, Pak Jerry, banyak kasus yang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas itu masih disembunyikan atau tidak dilibatkan begitu ya dalam kehidupan sosial. Nah, apa strategi Ayo Indonesia untuk mengubah cara pandang begitu ya, pola pikir seperti ini Pak Jerry, stigma tadi yang masih menjadi sebuah persoalan? Oke. Untuk persoalan seperti ini, ketika teman-teman disabilitas itu tidak dilibatkan dalam kehidupan manusia ya, tidak partisipatif, yang kami adalah dengan pendekatan misalnya kami membentuk yang namanya SDD dan juga SDD. SDD itu kelompok disabilitas desa yang mana isinya adalah tidak hanya penyandang disabilitas atau pendamping atau orang tua, tetapi kelompok ini juga bisa diikuti oleh siapa saja yang mendampingi. Misalnya untuk sekarang
sebagian besar itu masyarakat, kemudian pemerintah desanya, kemudian pusat gereja juga tergabung di dalam kelompok ini. Sehingga ini menjadi satu medium, menjadi satu wadah kecil untuk teman-teman disabilitas bisa berpartisipasi minimal di dalam pendidikan. Kemudian kami juga membentuk satu kelompok yang lebih spesifik, namanya SHG, Self Help Group, atau kelompok siaga. Nah, kelompok ini itu untuk mengakomodasi secara khusus teman-teman disabilitas psikososial, teman-teman ODGJ, dan juga teritorial. Karena dibandingkan dengan ragam-ragam disabilitas lainnya, teman-teman disabilitas psikososial ini yang persoalannya itu lebih lapis, ya, stigmanya lebih berat, kemudian persoalannya juga lebih kompleks teman-teman. Oke. Sejauh ini Pak Jerry, Anda melihat seperti apa nih peran pemerintah desa, kemudian sekolah dan juga fasilitas layanan dasar untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah begitu ya terhadap disabilitas ini? Oke. Kalau kita berbicara tentang pemerintah di Manggarai misalnya, itu kita sudah cukup progresif kalau berbicara soal regulasi atau aturan. Ya, di Manggarai misalnya, 1 tahun sebelum terbitnya Undang-Undang 2016 tentang disabilitas, tahun sebelumnya itu kita sudah punya perda aturan disabilitas yang membahas khusus tentang isu disabilitas. Cuma sejak regulasi itu terbit beberapa tahun lalu, isu disabilitas itu dibebankan kepada isu sosial saja, kepada dinas sosial. Jadi anggaran itu diberikan ke dinas sosial, belum ke lintas sektor. Tapi 3-5 tahun terakhir melihat ada sedikit perubahan ya. Jadi sekolah-sekolah sudah mulai cukup intensif misalnya untuk menerima disabilitas, kemudian isu ini bergerak dari isu kualitatif bidang sosial itu berpindah dan bergeser ke isu limbah sosial, misalnya di pendidikan, di kesehatan, dan di beberapa sektor-sektor lainnya. Jadi kami melihat inklusivitas sosial itu sudah mulai cukup terbentuk di Manggarai, minimal melalui regulasi, minimal melalui pekerjaan-pekerjaan program-program di pemerintah. Oke, sebelum kita akhiri obrolan kita, Pak Jerry, apa harapan Anda, harapan dari Yayasan Ayo Indonesia ke depan seperti apa untuk Manggarai Raya begitu ya, Manggarai Timur, Manggarai Barat dan juga di Manggarai Ruteng sendiri yang ideal dalam hal inklusi disabilitas ini, Pak Jerry, silakan. Baik, untuk semua pendengar percakapan ini dimanapun Anda berada, semoga percakapan ini mengingatkan kita bahwa isu disabilitas bukan isu segelintir orang, melainkan cermin dari bagaimana kita memandang manusia, bagaimana kita memandang kemanusiaan, dan jika kita ingin Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat atau kabupaten manapun inklusif dan berkeadilan, maka penyandang disabilitas harus ditempatkan di pusat perhatian, bukan di pinggiran. Oke, baik. Terima kasih Pak Jerry untuk waktunya dengan RRI ND. Salam ke Manggarai dan mudah-mudahan next time kita planningkan lagi begitu ya dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Salam hangat. Selamat siang.